Assalamualaikum semuanya. Video kali ini aku mau sharing aja. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi video kali ini aku mau sharing aja tentang keadaan aku. Aku tuh tanggal 5 Maret 2021 itu divaksin dari kantor. Rasanya tuh pegel. Tangan tuh pas dimasukin jarum suntik tuh langsung kayak ngerasa pegel gitu tangannya, terus lemes juga, dan beberapa jam setelah vaksin tuh kayak ngerasa lapar gitu. Gak tahu kenapa, kayak udah lama banget gak makan, padahal sebelumnya udah makan juga tapi tetap berasa lapar. Nah, terus seminggu dari aku divaksin itu, minggu pas aku divaksin, hari Sabtu tanggal 13 Maret ini, malamnya itu aku ngerasa demam, tapi aku belum cek suhu karena posisinya emang aku belum punya termometer. Nah terus ya udah aku diemin aja, mungkin aku ngerasanya kayak kecapean kayak gitu. Ya udah aku diemin. Pas hari Minggunya itu aku masih ngerasa demam juga, pokoknya panas, terus juga kepala sakit banget, terutama di bagian belakang itu sakit banget. Ya udah aku akhirnya nyuruh adik aku buat beli termometer suhu. Terus pas dicek ternyata suhunya itu 38,6. Pokoknya tinggi banget kan gitu, emang keadaannya juga panas, gak enak. Nah terus pas di hari Seninnya itu masih pusing, tapi demamnya udah berkurang. Aku cek suhu lagi udah normal 36,5 kalau nggak salah. Nah, terus aku masih mikir aku kecapean aja, karena emang pas hari Jumatnya itu yang sebelum demam itu aku habis pulang kerja itu emang gak langsung pulang. Iya main dulu, tapi ya aku tetap jaga protokol kesehatan gitu. Nah terus lanjut, pas hari Senin itu kan udah gak demam ya, udah normal, tapi masih sakit kepala. Nah pas aku mandi itu aku kaget banget karena kayak ada alergi. Gitu di perut aku, padahal aku nggak makan seafood, aku emang orangnya alergi seafood, tapi posisinya pas ada alergi itu di perut aku nggak ngeh gitu kalau itu tuh bukan alergi biasa gitu. Soalnya emang aku nggak ngerasa makan seafood atau makan ikan yang biasa ngebuat aku jadi alergi gitu. Itu di sekitar perut ada kayak bentol-bentol merah gitu. Nggak ngerti kenapa bisa sampai kayak gitu. Lanjut pas hari Selasa itu aku pilek. Ya aku pilek karena aku Senin malamnya itu, bukan malam, hari Seninnya itu aku minum es. Ya emang orangnya badung aja kayak gini, udah tahu abis demam terus malah minum es. Hari sebelum pilek itu aku batuk dulu, cuma batuknya nggak kayak intens batuk sering gitu, cuma sesekali aku batuk. Nah ya hari Selasa itu aku pilek. Ya udah aku cuma minum obat yang ada paracetamolnya itu di hari Senin, di hari Minggu dan di hari Senin ya. Di hari Senin aku itu minum obat yang ada paracetamolnya biar demam aku jadi turun kan. Jadinya kan pas hari Senin aku emang udah nggak demam lagi. Terus hari Selasanya aku pilek. Ya udah aku masih aktivitas kayak biasa. Aku juga emang kerja di rumah, kebetulan jadwal aku kerja di rumah. Terus hari Rabunya itu aku
aku nganter papa aku ke rumah sakit karena papa aku juga sakit dari hari Senin. Itu muntah terus, mual, muntah, gak ada makanan yang bisa masuk. Terus karena udah berobat ke klinik juga tapi belum ada perubahan, ya udah aku yang nganter papa aku ke rumah sakit sama adik aku juga yang laki-laki. Terus ternyata di situ tapi yang nungguin selama pengurusan administrasi rumah sakit itu aku yang nunggu. Terus seperti biasa di rumah sakit kan ada screening COVID ya kalau misalnya mau dirawat inap. Soalnya itu papa aku udah kayak harus emang benar dirawat inap gitu, emang membutuhkan perawatan inap. Udah papa aku di screening, dites swab antigen gitu dari rumah sakit, dan ternyata hasilnya positif. Ya, hasil positif COVID. Terus pihak rumah sakit menyarankan kalau untuk tes PCR karena agar lebih meyakinkan apakah benar gitu ini positif COVID. Ya udah, akhirnya papa aku dites PCR itu ambil yang 1x24 jam hasilnya, dan sementara nunggu hasil itu papa aku di rumah sakit di ruangan khusus isolasi di tempat IGD di samping instalasi gawat darurat. Itu juga banyak beberapa orang yang masih menunggu hasil PCR-nya sama kayak papa. Ya udah, akhirnya aku pulang gak nungguin papa. Itu posisinya aku masih sakit kepala. Itu sakit kepala gak hilang-hilang dari hari Sabtu, dari pertama aku merasa demam. Ya udah, terus hari Rabu itu pas abis nganter papa pulang aku makan, karena aku memang posisinya belum makan dari pagi karena ribet kan ngurusin ini itu, jadi aku baru makan siang. Terus pas aku makan, aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Aku saat itu makan nasi padang, kan enak banget ya, maksudnya posisi lagi lapar, terus siang-siang juga capek, ya udah aku beli nasi padang aja. Tapi itu nggak berasa sama sekali, sambalnya pun, terus ayamnya, apalagi nasinya itu nggak berasa sama sekali. Aku nggak bisa ngerasain makanan itu. Rasanya tuh kayak hambar aja gitu, kayak bener-bener gak ada bumbu. Tapi untuk ngerasa ini rasa ayam terus atau nggak rasa sambal itu juga nggak ada. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Ya udah, aku masih diem aja, mungkin karena efek aku pilek di hari Selasa, aku mikirnya gitu. Nah terus pas aku makan lagi itu aku masih nggak berasa apa-apa. Hari Kamis terus aku sarapan, aku juga nggak bisa ngerasain apa-apa. Bahkan bukan cuma indera pengecapan aku aja yang hilang, indera penciuman aku pun juga hilang. Jadi aku nggak bisa ngerasain bau apapun, padahal posisinya hari Kamis itu aku udah nggak pilek. Aku nyium sampah aja, yang truk sampah yang biasanya bau banget kalau misalnya lewat, itu aku nggak berasa sama sekali. Terus nyium minyak wangi, pokoknya bau apapun yang biasanya nggak enak di hidung, yang wangi, yang bau, itu emang nggak kecium sama sekali. Misalnya kayak minyak kayu putih nih, ini aku cium ya, gak berasa, kayak harus sampai masuk ke hidung banget gitu. Itu juga dikit banget rasanya, gak berasa apa-apa. Bahkan sampai sekarang ya, sampai aku bikin video hari ini kan hari Sabtu,
Itu aku nggak bisa, itu aku hilang indera penciuman sama pengecapan itu dari hari Rabu. Nah kira pas hari Kamis itu aku mutusin untuk tes swab antigen di rumah sakit di tempat papa aku dirawat. Aku tes, aku daftar pakai aplikasi, pasti biar cepet gitu, biar bisa janjian dan waktunya jelas. Ya udah, aku tes di situ, hasilnya 1 kali 24 jam. Malamnya udah keluar hasilnya dan ternyata iya benar, aku juga sama positif COVID juga. Rasanya tuh kayak nggak nyangka aja gitu. Dan mungkin karena emang sebelumnya aku kan banyak interaksi sama papa gitu kan, pas ngurusin papa di rumah sakit. Tapi kalau sakitnya dari mana aku juga nggak tahu, karena emang aku selama ke kantor itu cuma ke kantor dan pulang ke rumah. Selain hari Jumat itu yang aku emang pergi karena aku nyari sesuatu untuk adik aku begitu. Dan sakitnya pun sebenarnya duluan mama, jadi mama itu udah sakit duluan pas hari Jumat, dan mama berobat juga ke klinik, sama itu juga demam, batuk, terus ada pilek juga kalau mama. Kalau aku di hari Sabtunya, terus kalau papa itu di hari Senin. Dan mungkin pas hari Senin itu papa megang aku takutnya emang aku duluan yang kena gitu, yang terpapar. Terus papa megang aku kan cek cek suhu, terus juga ambilin sesuatu buat aku, ngerawat aku pas hari Senin itu. Ya aku takutnya papa terpaparnya dari situ gitu. Soalnya papa juga ada komorbidnya, ada penyakit penyertanya yang mungkin aja malah bikin hasilnya tuh lebih lebih kuat lagi gitu. Maksudnya ya karena ada penyakit penyertanya jadi bisa terpapar COVID juga gitu. Nah aku juga nggak ngerti karena aku kan habis divaksin ya, seminggu yang lalu itu aku habis divaksin. Terus aku juga baru ngeh kalau isi vaksin itu kan ada virusnya yang dilemahkan, terus ada juga yang memang dimatikan gitu. Nah aku kira karena aku emang nggak tahu sebelumnya, aku kira ya vaksin itu emang bisa bikin aku jadi kebal gitu. Aku emang salahnya kayak gitu, ngiranya aku kayak gitu, tapi aku emang nggak kemana-mana dan masih menjaga protokol kesehatan gitu loh. Tapi ternyata aku habis divaksin seminggu yang lalu, terus aku juga kena gitu. Terus aku pikir ya kenapa bisa, padahal ya mungkin emang imun akunya juga yang lagi turun kali. Tapi aku jadi nggak ngerti. Akhirnya harusnya Jumat kemarin itu aku divaksin yang kedua, tapi karena posisinya aku lagi sakit dan aku udah terkonfirmasi positif dari hasil swab antigen, jadinya vaksin aku ditunda. Dan karena aku positif, terus juga papa positif, akhirnya hari Jumat kemarin satu keluarga itu aku, mama, dan adik-adik aku yang lain itu tes PCR ke rumah sakit Pertamina, karena tesnya itu dijamin dari kantor bapak aku kayak gitu. Nah jadi aku masih nungguin hasilnya itu, hasil PCR-nya apa. Mohon doanya teman-teman, semoga kalau misalnya ada yang positif emang cuma aku aja gitu. Maksudnya adik-adik aku tuh jangan positif, kalau bisa negatif. Terus juga mama aku bisa negatif hasilnya, karena kan aku ada adik yang masih kecil gitu, yang umurnya masih 3 tahun. Ya kayak nggak tega aja gitu kalau misalnya ada aku tuh sakit. Mudah-mudahan mah jangan, karena aku ngerasain sendiri itu nggak enak. Sakitnya gitu gak enak, maksudnya ya bosen gitu, harus diem aja di kamar, terus jauh dari orang-orang.
harus pakai masker terus kalau misalnya mau keluar, ya bosen. Ya pokoknya aku di sini cuma sekedar sharing aja apa yang aku alamin. Kalau walaupun aku udah divaksin, tapi aku juga bisa terkonfirmasi positif COVID, padahal aku nggak kemana-mana dan tetap jaga kesehatan, bisa jaga protokol kesehatan. Jadi buat semuanya tetap jaga kesehatan, terus juga jaga pola makan dan istirahatnya. Meskipun kalian udah ada yang divaksin kayak aku, itu jaga protokol kesehatannya, pola makan dan istirahat yang cukup. Sampai di sini aja video aku kali ini. Aku cuma sharing aja, mohon doanya semoga hasil PCR-nya itu negatif. Amin. Sehat-sehat terus ya semuanya. Assalamualaikum.